Eh, itu kemarin kan Susno cerita 3 tahun mengabdi pondok pesantren. Itu di mana? Ya, Di mana? ya. Jadi aku dulu tuh sebenarnya tuh sebelum 3 tahun waktu SMA itu tuh aku juga udah mulai bantu-bantuin, cuman kayak yang masuk resminya, kayak resminya dulu. Hmm. Itu waktu SMA di Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Pacul Bojonegoro, bukan yang Kediri ya, di Bojonegoro akunnya. Itu ada kaitannya sama Kediri apa berbeda loh? Hmm, cuman ini sih apa namanya anak dari kiainya dulu tuh mondoknya di Kediri itu di Al-Falah. Tapi sebelum ada anaknya mondok di Al-Falah itu juga udah ada nama Al-Falah di situ. Oh, jadi nggak ada cabang atau kaitannya ya? Ada sih, ada kaitannya. Hmm. Gimana rasanya jadi apa santri dalam tuh gimana tuh? Oh ini dulu ya. Gimana? Kok bisa jadi santri dalam tuh ceritanya gimana tuh? Menarik. Jadi itu ceritanya dulu aku gini Mas. Kan aku emang apa namanya sebenarnya dari latar belakang orang tuaku, bapakku lebih tepatnya itu kan sebenarnya juga Santri. agamis ya, Oh. agamis. Tapi tapi aku itu waktu diajar sama bapakku, aku tuh nggak begitu nyantol gitu loh. Soalnya mungkin dari segi pembelajarannya kan kurang masuk di aku. Soalnya bapakku tuh galak banget kan kalau ngajar. Nah, terus waktu itu kan aku masuk SMP ya. SMP di pondok itu sampai SMA juga di situ. Itu aku waktu SMP, aku ngerasa kayak aku tuh yang paling terbelakang dari teman-temanku. Mereka tuh kayak awal masuk ke situ tuh pasti udah ada bekal gitu loh. Maksudnya tuh apa ya? em, udah pernah TPQ terus TPA di rumahnya gitu loh. Jadi mereka tuh udah ini apa sih namanya udah lanyah gitu lah kayak baca Qurannya gitu. Nah aku tuh anaknya tuh belum bisa baca Quran aja kayak masih gerudal-geradul gitu loh. Nah terus bahkan kayak aku ngapalin kitab-kitab juga misal kayak Aqidatul Awam, Sifaul Jinan kayak gitu tuh susah kayak sering di apa namanya stra sama ustazahnya kayak gitu. Terus aku mikir gini, gimana caranya aku bisa bermanfaat dan aku bisa mengambil ilmu yang lain. Soalnya aku di pondok ini aku nggak bisa ngaji ya gitu loh. Nah, terus dari situ aku coba kan ada kayak dulu ustazahku ikut ngadem gitu kan. Ngadem tuh istilah ngabdi dalem. Oh, ngadep. Nah, Singkatan, singkatan. ya, ya, istilahnya ngadem gitu. Nah, terus aku lihat kayak, ih kayaknya asik deh mereka kayak apa namanya bantuin masak, terus ngasih apa namanya bangun pagi-pagi ngasih makan anak-anak pondok kayak gitu-gitu loh, kayaknya asik banget gitu. Akhirnya aku coba kayak em, Ustazah aku mau ikut bantuin boleh nggak gitu kan kayak iya bantuin aja kayak gitu kan terus aku awalnya cuman kayak nyuci piring gitu-gitu doang mas Hmm. nyuci piring terus apa mungkin motong-motong sayuran kayak gitu-gitu doang aku belum kayak yang bener-bener masak gitu loh nah itu tuh masih SMP kelas 3 kalau nggak salah aku ingat tuh SMP kelas 3 nah terus di situ tuh kayak penyanyi tuh kan aku sering ke situ. Jadi kayak penyanyinya notice gitu loh kalau ada aku di situ. Terus waktu SMA, penyanyiku tuh kayak Mbak kan kalau aku di sana tuh panggilannya Mbak Unul gitu kan. Mbak Unul kamu mau nggak apa namanya em, ikut bantuin ibu di sini gitu. Terus setelah aku pikir-pikir kayak aku di sini kayak nggak mudah ngaji, nggak begitu berguna kayak gitu kan. Terus
mending aku ikut ngadam aja, ngabdi dalam gitu. Setidaknya aku di pondok tuh kayak ada manfaatnya gitu loh, nggak ngapa-ngapa, bukan nggak ngapa-ngapain gitu. Terus akhirnya dari situ aku mengiyakan, dan dari situ juga sebenarnya alhamdulillah aku jadi kayak bebas uang makan, cuman Oh, bayar cuman bayar syariah doang itu 60.000 kalau nggak salah seingatku itu pokoknya. 60.000 Terus sebulan loh. 60.000 Allah. doang itu 60.000 tuh sebulan, lain-lainnya tuh kayak ya udah gitu loh. Aku di situ ya soalnya mungkin aku kan bantuin gitu kan di apa namanya dalamnya gitu ya, kegiatannya ya kayak bangun pagi kita. Aku tuh paling suka kenapa sih dulu waktu aku ngadem tuh, kenapa aku kayak semangat banget tuh, aku jadi nggak bisa nggak apa namanya nggak bisa ikut ngaji, jadi kayak ye aku nggak ngaji gitu. Hmm. Gitu terus kayak tapi em, ternyata pemikiran itu tuh cukup kurang bagus ya, kurang baik, dan itu tuh kayak dinotis juga, dinotis lagi sama bini terus, dulu kamu kok malah kasih apa ikut ibu kok malah jarang ikut ngaji gitu. Terus akhirnya yaudah kamu ngajinya sama ibu aja ya, aku digituin. Nah tapi dari situ tuh aku malah kayak bisa ngaji Quran tuh, bahkan kalau tak pikir-pikir emang dari punyaiku sendiri sih, kayak aku tiap habis maghrib gitu aku ngaji ngaji Al-Quran gitu sama punyaiku, dan beliau tuh emang sesayang itu sama aku. Sebenarnya nggak cuma aku doang sih, sama anak-anak lainnya juga emang baik sih beliau. Terus jadi kayak kegiatannya pagi itu aku bantuin, kan ada bude-budenya juga kan Mas, maksudnya Hmm. kayak nggak serta merta kita yang masak gitu. Jadi kalau pagi tuh bantuin budenya tuh masak nasinya biasanya. Tapi kadang ada apa namanya, kalau misal budenya nggak datang ya kita kita yang masak. Bude itu berarti orang Kayak yang memang kerja di situ. ya ya Hmm. emang dipekerjakan dari luar, maksudnya kayak bukan orang itu gitu. Dari luar dipekerjakan sama biniku, emang dikhususkan buat masak. Nah, terus kadang kalau ada acara juga beliaunya dimintain tolong kayak gitu. Terus biasanya aku tuh bantuin em, motong-motongin apa namanya sayur, terus apa em, bersih apa nyuci berasnya kayak gitu. Tapi kadang juga lebih seringnya beliaunya suka nyuruh-nyuruh sih. Jadi Hmm. banyak kan kita yang kerja. Mungkin beliau kayak lebih ke kepala chef ya. Jadi kayak Supervisor, dia yang kadang supervisor. nyoba. Ah, Supervisor, dia supervisor. ya dia kayak sering yang nyicip-nyicip gitu, kayak kalau ternyata masakannya kurang nanti dia yang nambahin kayak gitu. Nah, sebenarnya di dalam itu juga nggak cuma aku doang, ada beberapa juga kayak ada kangkangnya juga yang apa bantuin gitu. Jadi nggak cewek apa namanya nggak apa pekerjaan berat pun kayak dibantu sama cowok gitu loh. Terus selain itu tuh selain masak nanti pagi apa habis selesai terus kita tuh kayak ngedoli ngedoli itu em, misal Membagikan. kita ngambil lauk, kalau tapi nasinya ngambil sendiri, nanti kita yang ngasih lauknya, soalnya tuh kayak kalau nggak kita yang ngasih nanti tuh yang terakhir terakhir nggak dapet Ya, Mas. benar, benar, benar. Akhirnya em, itu kan aku sambil sekolah ya SMA, jadi tuh aku sering telat kuliah, apa sering telat kuliah, sering telat sekolah. Itu kayak jam 7 itu aku baru masuk pintu gerbang sekolah, baru ditutup, pintu gerbang sekolah udah mau ditutup aku baru datang kayak gitu. Sering sih kayak gitu, cuman aku ngelakuin itu enjoy aja. Dan Tapi sekolahnya milik pondok apa sekolah luar? enggak, beda Oh, beda beda. Oh, ya. Jadi sekolahku dulu itu tuh keluar mas, keluar pondok. Em, Mungkin kalau dari UNES sampai mana ya?
Dari gerbang utama sampai turunan terakhir gitu loh, sekitar Oh, itulah. Tapi aku sebenarnya. naik sepeda, ya lumayan, lumayan dekat. Terus udah sih gitu aja. Nanti sorenya kita masak lagi buat makan malam. Oh, jadi Kalau sore biasa, hmm? ya, jadi bagianmu ini ya, Nul, khusus apa khusus memasak aja ya, bagian konsumsi ya. Tapi ini Mas, apa ya? Dulu tuh aku kan bagianku masak aja. Terus Hmm. waktu aku udah kelas 2, kalau nggak kelas 3 ya. Itu tuh aku mulai masuk ke, aku lupa, seingatku pokoknya kayaknya pertengahan kelas 2 deh. Itu aku udah mulai masuk ke dalam. Jadi kayak seringnya bukan bukan masakin anak-anak santri, cuman lebih ke kayak bantuin bersih-bersih rumahnya Bunyai, terus ngomong. Kebetulan dulu waktu aku di sana tuh Bunyai punya anak lagi masih kecil. Eh, punya anak lagi dari kecil. Dari ya pokoknya lahiran kan ya. Terus itu sering aku yang kayak bantuin. Jadi jadi aku udah biasa ngomong anak kayak gitu. Hmm, udah sih nyuci nyuci baju. Ya kayak selayaknya kita bantuin orang tua gitu lah kalau di pondok Madam itu. Hmm, hmm. Itu. Jadi kalau kalau Hosnul kan ini ya kayak ditawarin sama bunyainya. Jadi kalau misalkan Hmm. eh, kuota untuk jadi santri dalam tuh ada sih nggak sih Nul? Apa terbatasi apa asalkan ada yang mau boleh-boleh aja kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh tergantung situasi dan kondisi sih Mas. Hmm. Jadi em, nggak semua orang bisa langsung diiyain gitu. Tapi ya tapi kayak gitu tuh sebenarnya juga kesadaran diri, maksudnya kayak nggak semua orang pengen ikut dalam kan. Jadi seingatku kayak gitu nggak ada persyaratan khusus sih. Yang penting kitanya mau dan punya nyasrek, ya udah gitu aja. Nah, jadi lebih kayak Jadi voluntary kayak gitu ya. bukan apa. Kayak voluntary, relawan aja. Jadi siapa yang mau Iya, aja. iya, iya, soalnya tuh kan kita juga orang kalau udah mau kayak pengen ikut dalam pasti dia tuh pemikirannya udah kayak ya udah aja gitu loh, Hmm. kayak nggak ada keinginan untuk apa biar apa. Mungkin itu sih apa namanya, beberapa ada yang mungkin kurang mampu terus akhirnya Ya, punyai lebih milih kayak ya wes kamu ikut aku aja bantu-bantu, yang apa namanya nanti kamu bayar cuma segini doang gitu. 60.000 sebulan ya. Iya, dulu dulu 60.000 sebulan kayak gitu. Tahun berapa Itu itu? 2000 2000 aku kan lulus 2021 ya. Berarti udah dikurangi 3 tahun berapa berarti? 2018. Ya, ya kayak gitu. Di dua ribu Salah delapan satu. belas 60.000 itu sebulan untuk pendidikan ya nggak masuk akal, Bos. Di mana kita bisa dapat kayak gitu kan? Ih, tapi kan dulu waktu itu tuh SMA aku masih bayar, Mas. Oh, beda ya. SPP-nya per bulan 100.000 dulu. Belum kayak sekarang yang gratis apa-apa gratis. Jadi tiap bulan tuh aku nggak nyisihin sih, soalnya kan mama aku yang bayar 160.000 gitu. Itu bayar kan karena di swasta nggak sih, Nul, MA-nya? Bukan, aku negeri. Man masuk bayar 2018. Iya, nggak tahu deh. Tapi emang bayar dulu. Dulu, SPP-nya loh masih itu iya, suratnya, iya. buku kartunya di rumah. Ah, SMA aku dulu juga bayar, tapi kan 2015. 2018 ya pas aku kelas 3 udah gratis. Ini beda Nggak tahu kabupaten ya. ya. Beda kabupaten. Soalnya temanku juga Iya. udah, udah gratis juga itu malah 2015 udah gratis. Ya gitulah. Tapi unik juga ya, pondok-pondok itu bisa ya.
kayak 60.000, terus ada yang 100.000 per bulan dapat makan, 200.000 dapat makan. Tapi Kalau yang aku lihat ya Mas, kalau yang hmm, aku lihat, kenapa mereka bisa kayak gitu? Biasanya tuh dari orang tua Mas, kayak suka rela ngasih, misal nih, orang tua aku nggak punya duit, maksudnya kayak bentuk terima kasihnya orang tua ke pondok tuh kayak kadang tuh nggak selalu serta-merta tentang duit ngono loh. hmm, Kayak misal orang tuaku waktu itu panen kacang-kacang panjang gitu. Ya udah, mereka bawa kacang panjang segebok gitu, oh, dibawa taruh apa dibawa dikasihin bunyai. Ini Bu buat anak-anak buat makan kayak gitu. Terus ada mungkin barangkali ada yang santri itu apa namanya orang tuanya kayak bandar beras mungkin ya. hmm. Biasanya mereka tuh kayak Ya, bawa dan beras berapa kilo bandar itu kayak gitu. bandar narkoba, bandar beras. Iya, pokoknya kayak gitulah, pokoknya kayak gitu. Jadi ada kayak semacam bantuan dari orang tua juga ya, ya, Mm-mm. makanya bisa gitu. Ya, tapi nek dilihat dari kacamata modern ya, pendidikan pondok itu tidak rasional dalam hal itu. Nah, eh, nek tadi yang cerita kita tentang enaknya jadi santri dalam ya. Terus ada nggak enaknya jadi santri dalam gitu kayak gimana? Em, Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini ya kalau dari pemikiranku zaman dulu ya, Mas. Sampai sekarang pun juga aku ngerasa enjoy-enjoy aja sih. Kayak soalnya tuh ada feedbacknya gitu loh, kayak kita tetap meskipun kayak kerja gini-gini gini, tapi kan aku di sana nggak usah bayar, di sana aku juga udah dianggap anak kayak gitu-gitu loh. Jadi ya udah fair-fair aja gitu loh. Tapi mungkin kalau beberapa orang yang nggak gitu bersyukur gitu ya. Emang sih, emang sih kayak gitu tuh em, ya orang yang nggak biasa kerja rumah gitu ya, kerja rumah tiap hari masa kayak mungkin mikirnya, alah masa aku tiap hari apa namanya bangun pagi cuma buat ngasih orang makan kayak gitu. Terus aku nggak dibayar, tapi aku ngepel, nyapu, nyuci baju yang sebanyak itu. Terus apa ya? Kadang kayak disuruh dimintain tolong sama punyanya buat kayak pijitin. Kadang pijitin juga sampai sejam, sejam setengah kayak gitu baru selesai. Tapi kayak kayak gitu tuh aku juga ngerasa biasa-biasa aja gitu loh waktu dulu. Waktu dulu. Tapi sekarang pun juga kalau misal sekarang aku suruh ngulang kayak gitu aku nggak mau. Oh, Cuman nggak aku mau. mikirnya Kenapa? 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 enggak kayak hmm, hmm, kenapa sih aku dulu se-effort itu gitu loh. Jangan mikir kayak gitu aja sih. Cuman waktu aku kayak mikir kalau aku ditanya apakah kamu menyesal dulu kayak gitu mau kayak gitu sampai banting tulang sampai segitunya sama orang lain, aku enggak sih, enggak menyesal. Soalnya punyaiku juga udah menganggap aku kayak anaknya sendiri gitu loh. Tapi kalau aku disuruh kayak gitu aku nggak mau. Soalnya emang bener-bener kosong, Mas. Oh, Sumpah. capek ya? Capek. Apalagi kayak orang kalau kuliah kan kita cuman apa ya? Cuman nggak seminggu kita kuliah gitu kan. Kayak ada cuman 4 hari atau 3 hari kuliah gitu. Tapi kan kita kalau sekolah tuh tiap hari 6 hari kerja, enggak 6 hari kuliah apa 6 hari sekolah, 6 hari aktif. Hari aktif itu kan kita selalu sekolah dan di sela-sela itu tuh aku kayak menjadi anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya istilahnya kayak gitu ya. Iya, Jadi iya, tuh iya. kayak capek banget mas. Bahkan kayak orang tua aku tuh nggak senyuruh itu maksudnya kayak gitu gitu loh. Tapi kan ya namanya kita dari situ sih aku kayak belajar ternyata emang kalau aku nggak belajar dari dulu mungkin aku sekarang juga nggak bisa apa ya Lebih mandiri ya. sesuai ini gitu. Hmm, iya, you
very good in surviving ya. Kayak keren banget ya, bisa survive sendirian di perantauan. Mungkin ada hasilnya dari itu kali, udah terbiasa kerasnya Iya, kehidupan. makanya aku kayak kalau makanya aku kalau ditanya menyesal apa enggak sih, enggak menyesal. Ya, cuman karena sudah tahu dunia modern, terus untuk mengulanginya nggak mau lagi ya. Iya, bener. Kayak ada langkah-langkah lain yang bisa ditempuh selain itu gitu. Hmm. Nah, pernah pernah nggak pas jadi santri dalam gitu terus ini kayak wah ada di titik yang merasa berat banget terus nangis apa apa merasa Ih, yo pasti mas sempet aku sampai gila yo, oh hampir iya iya. gila, hampir. Bukan, tapi bukan karena punya itu, bukan karena apa namanya pak yai punyainya, tapi dari segi teman dalamnya. Hmm. Dan fun fact-nya, aku waktu itu juga ceritanya ke punya itu. Oh. Soalnya kayak itu kan ceritanya aku yang ikut dalam, yang maksudnya kayak kebetulan siapa budenya itu kan sakit atau kalau enggak suaminya meninggal gitu loh. Kayaknya suaminya meninggal. Otomatis kalau suaminya meninggal kan dia harus di rumah selama 40 hari atau berapa berapa hari gitu aku lupa. Gitu kan. Iya Nah, iya. dia tuh gak bisa kayak datang ke pondok. Akhirnya aku sama temanku ini cowok, jadi kayak kangkang gitu. Itu yang setiap hari masak, kayak bener-bener kita berdua masak tiap hari, dan dia tuh kayak emosinya nggak begitu stabil gitu loh. Hmm. Jadi aku ini sing kudu sabar nak menghadapi dia. Kan aku dulu itu tipenya cewek sing nek gak dikongkon aku ya rak marah budal ngono loh Mas. Hmm. Dan kadangku aku nek misal dikongkon ki gak sesuai mungkin ya karena apa yang dia minta kayak gitu. Nah, makanya itu tuh dia kayak sering jengkel sama aku. Terus namanya dulu aku masih sekolah ya. Jadi kayak misal kan kalau misal datang ke dapur itu kayak jam 3 jam 3:30 gitu harus sampai sana. Sedangkan aku pulang sekolah aja jam 3. Hmm. Pulang sekolah tuh sampai sampai pondok itu tuh jam 3. Kayak ya pokoknya jam 3 sampai jam 3:30 itulah rentang waktunya. Nah, kadang aku tuh kayak kan namanya di sekolah kadang kan kegiatannya banyak gini-gini gitu kan. Bodo amat kan misal kayak orang sekolah mau akhirnya kita kerjaan lainnya apa kan yang penting minggu sekolah kegiatannya gini-gini gini gitu kan. Banyak. Nah, terus kadang tuh aku suka kayak ketiduran kalau enggak kayak aku sih lah aku kesel banget ya Allah aku kayak ngono loh. Nah, kadang kalau aku telat dia tuh satu orang ini tuh kayak langsung diemin aku sampai kadang besoknya lagi kayak baru ngomong kayak gitu-gitu. Jadi itu kayak aku kena tekanan batin sendiri gitu loh Mas Hmm. sama orang ini. Terus habis itu sampai di satu titik apa dulu tuh suatu hari dia aku kan udah datang duluan. Terus aku udah apa namanya masak nasi gitu kan. Soalnya nasi buat yang sore habis. Aku masak nasi, terus udah motong-motongin kacang kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh sebenarnya dia yang telat. Terus habis itu dia telat di sampai di depanku tuh malah aku yang dimarah-marahin kan kayak kamu dari tadi ngapain aja gitu. Em, orang kok ini belum apa-apa, udah jam segini, nanti kalau makannya telat gimana? Aku digituin. Terus sebenarnya kan kayak gitu tuh dia sering ngomel-ngomel gitu kan, sering ngomongin aku, sering bentak aku. Kadang kalau dia marah tuh barang dibantingin kayak gitu tuh. Jadi kan aku tertekan ya. Nah, aku dulu tuh orangnya bukan yang langsung misal dia marah terus aku ikut marah tuh enggak. Aku kayak diem terus lah besok paling dia mari dewi. Tapi itu kayak
rasa itu tuh malah ternyata rasa jengkelku tertumpuk-tumpuk gitu loh Mas. Nah, Hmm. di waktu itu meledak. Jadi tuh dia kayak ngomel-ngomel kayak gitu. Aku dimarahin, terus aku diem, terus aku balik langsung ke kamar. Nah, di kamar tuh aku nangis kan, nangis yang sampai nangisnya tuh kayak orang depresi gitu loh. Jadi orang-orang tuh nggak ngiranya aku orangnya, ngiranya aku itu kesurupan. Tapi aku nggak tahu itu namanya kesurupan atau enggak. Yang pasti aku itu dulu sampai teriak-teriak terus nggak kenal apa namanya, kayak nggak kenal sih, kayak nggak sadar gitu aku ngelakuin apa aja. Soalnya itu tuh kayak waktu surup-surup gitu loh Mas. Di apa namanya, aku nangisnya. Terus sampai punyaiku itu datang, punyaiku datang aja aku nggak 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 tahu loh, maksudnya kayak nggak nggak ngeh kalau beliaunya datang kapan itu aku nggak tahu. Aku waktu tahunya tuh aku ketika udah sadar gitu. Nggak, terus diraupi banyu paling seingatku, iya diraupi banyu. Terus udah kayak gitu, eh nggak langsung sembuh aku Mas. Sisa-sisa sakitku itu kayak sakit hatiku itu kayak sering sering datang ketika aku sepi, aku sendirian, terus aku kenapa sih lu kok kamu tuh dari dulu tuh kayak diginiin orang kayak gini-gini, itu pasti Hmm. kayak bisikan-bisikan itu tuh jadi aku semakin benci sama diriku. Soalnya kan mungkin dari dulu aku juga kayak sering bully. Nah, terus ketambahan satu orang ini dia sering kayak gituin aku, jadi mungkin jadi trigger buat aku buat kayak depresi gitu ya. Terus ketambahan, pokoknya dulu kan aku sering dibully waktu SMP yang paling parah, gitulah. Kayak gitu, itu sih yang paling berat buat aku. But life must go on ya. Dan Anda sekarang ada di titik ini. Jadi Iya, benar. biarkan aja. Orangnya sekarang udah nikah, Mas. Nikahnya sama temanku sendiri. Ya, oke. Itu kan potensi dari temen ya. Artinya yang bikin nggak nyaman justru dari temennya. Tapi kalau dari eh, punya Kiai, pernah nggak justru punya rasa jengkel kayak gitu? Wah, dikongkon terus kayak gitu. Apa? Atau enggak? Enggak sih, seingatku sampai sekarang pun aku masih sayang sama punya ibu. Cuman mungkin beliaunya agak kaget ketika akhir-akhir ini melihatku yang terlalu barbar gitu ya. Jadi kayak jadi kayak ya ya gitulah. Aku belum sowan lagi, mungkin nanti ya tanggal 3 aku ke sana. Aku Iya, sampai iya. sekarang tuh masih ada hubungan gitu loh Mas, apa sering ke pondok kalau haul gitu ke sana. Oh, jadi ya itu ya. Jadi santri dalam tuh enggak kapok oleh Kiai dan apa Nyai ini justru tantangan terberatnya dari tadi teman sejawat yang agak kurang menerima. Bener. Ya balik lagi ke isu feodalisme misalnya. Kalau orang luar pondok ya Nula dengan Hmm. paradigma mereka kan melihat santri dalam itu kan kayak korban eksploitasi karena mereka kan tidak dibayar, mereka itu disuruh-suruh tok gitu. Nek nek dari Husnul tuh pandangan orang-orang itu kayak kayak gimana tuh? Ada tanggapan apa? Kalau dari aku sendiri yang sekarang udah kayak nyobain hidup modern ya, sama sama dulu ya. Menurutku hal-hal kayak gitu tuh emang ada, emang di beberapa pondok itu mungkin pasti ada hal-hal kayak gitu. Cuman menurutku itu tidak bisa kayak Generalisasi. disamaratakan gitu loh Mas. Mm-mm. Kalau dari pengalaman pribadiku selama aku mondok 6 tahun ya, hal itu nggak nggak berda nggak 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 terjadi di aku kayak gitu. Maksudnya kayak kalau orang mengeksploitasi
sesama gitu ya. Pastinya salah satu pihak kan dirugikan gitu kan. Hmm. Istilahnya eksploitasi kan pasti salah satu pihak dirugikan. Kalau santri tersebut balik lagi ke konteks santri, kalau santri tersebut ditanya, apakah itu merugikan untukmu dan apakah itu menjadikan kamu kayak gini gini gini, ternyata jawabannya enggak, ya berarti artinya dia enggak ada feodal di dalamnya, menurutku kayak gitu. Dan mungkin ada orang yang sampai kayak minta tangan Bunyai, Pak Nyai berkah kayak gini gini gini. Ya, mereka menganggap Bunyai Pak Nyai itu orang tua dia ketika di sana gitu loh, kayak ya apa salahnya kita menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dari kita kayak gitu. Selagi kita tidak terbebani dan tidak merasa dirugikan, menurutku itu nggak dianggap feodal sih. Hmm. Dan mungkin kalau lah kan orang-orang itu nggak tahu apa namanya, udah dicuci otaknya kayak gini gini gini. Itu kan udah nggak ranah kita gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu sih. Kan habis itu kan itu lo apa namanya urusannya di EDW kayak gitu loh. Terus kalau misal dibantah lagi soal gimana Indonesia bisa maju kalau kayak gini gini gini. Ya sebenarnya kayak gitu tuh tetap harus balance sih. Terus disamain sama orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika itu loh, mereka tuh bener-bener kayak orang lihat orang lainnya tuh kayak ya bodo amat banget gitu loh. Maksudnya Hmm. Maksudnya bener-bener gak ngurus orang. Lah kita mau kayak disamain orang Amerika nggak bisa. Orang tonggone duwe motor anyar wis do apa namanya Hmm. apa sih do Enggak. bingung ngarepe dhewe. Heeh, kayak ngono ngono loh. Dan emang kan itu budaya budaya Jawa ya. Terus kalau misal istilah feodal-feodal gitu di pondok, ya apa beda nih kalau wong-wong keraton. Bener kayak gitu sih. Tapi menurutku aku yakin ulama-ulama guru-guru besar yang apa namanya eh, mengajarkan agama Islam sebenarnya itu aku yakin bukan kayak gitu sih tujuan mereka. Bukan kayak biar mereka bisa lebih apa namanya dihormati, disanjung. Kayaknya enggak deh. Enggak gitu tujuan mereka. Itu Hmm. sih. Ya, sama ya. Hmm. Kesalahpahaman Kalau gitu. Mas Syahid sendiri gimana? Apa? Ya, ya nggak bisa dihukumi begitu ya. Kayak kalau di sekolah kita orang-orang modern itu melihatnya perbandingan pondok pesantren dan sekolah modern. Di sekolah modern guru itu kan dibayar selayaknya guru tuh. Di sini kan Hmm. banyak, gitu. Anak-anaknya itu juga bayar SPP sebulan itu tinggi dari mereka. Jadi transaksi yang terjadi atau relasi yang terjadi antara guru dan murid itu klien dan customer. Karena si anak ini bayar. Tapi kalau di pondok, Hmm. dalam kasusnya Husnul dan kawan-kawan, kalau dilihat sebulan bayar misalkan 300.000, gitu, untuk dapat dididik, dapat asrama, dapat makan dan lain-lain, itu kan tidak balance loh, gitu loh. Nggak bisa nutup gitu. Ya, nutup Bener. itu ya wis nutup konsumsi dan bangunan. Tapi kita kan nggak bayar orang yang ngasih kita ilmu gitu loh. Nah, Hmm. relasi yang terjadi antara kiai dan santri itu bukan relasi yang sama dengan sekolah modern, bukan klien dan customer, tapi anak dan orang tua. Makanya Iya, bener. ketika santri itu nyium tangan kiai dan lain-lain, ya itu bentuk sayangnya kepada orang tua gitu, sama aja. Problemnya, nek jadi kancaku, kenapa di kiai kita itu kadang ngesot, kadang cium tangan berkali-kali, tapi di rumah tuh enggak. Ya itu kurang ajar ya anak wae, nek dari guru nih yang ngajar ini gurune podo gitu loh. Iya, bener. Kayak gitu. Ya gitu loh, nek aku. Terus juga kalau kayak apa namanya perbandingan kayak gitu tuh juga nggak bisa samain gitu loh Mas. Hmm. Emang udah nggak sesuai aja kayak
variabel X-Y-nya udah nggak sesuai gitu loh. Kayak misal kita mau bandingin metode ceramah sama metode apa namanya PBL, PJBL kayak gitu. Ya Mm-mm. wes beda banget gitu loh. Beda banget. Lah kayak kan ceramah itu kan modal ngomong tok ya, ngomong doang. Terus dibandingin sama proyek yang apa namanya pembelajaran yang basis proyek, sing kita tuh effortnya lebih. Ya nggak bisa. Itu mungkin kayak gitu sih menurut kepikiranku kayak gitu. Istilah apa ya? Iya gitu istilahnya. Oke, oke. Ya, saya kira begitu. Usul terima kasih banyak atas sharing experience ya. Sebenarnya aku lebih prefer untuk offline. Kemarin aku mau pulang nol, cuman karena liburannya bias, tugas UAS tuh belum selesai, terus Januari masuk lagi, Januari akhir aku libur. Gimana? Gimana? Ulang-ulang nggak dengar ada suara motor. Sebenarnya aku pengen pulang, terus ketemu cah-cah ning Semarang, sing UAS yang pernah jadi santri dalam gitu. Cuman waktunya mepet, terus nanti Januari akhir aku libur lagi. Jadi daripada bolak-balik, aduh gimana gitu. Ya udah coba Hmm. Zoom aja lah. Tuh. Oh, ya Tangan sih Semarang sebenarnya aku. ngomong ini rak apa-apa sih. Semarang asik loh. Lebih asik Semarang. Semarang tuh balance tuh. Kita mau yang modern bisa, yang rural juga bisa gitu. Iya Asik. sih, makanya aku betah di sini. Kemarin sempat pulang ya?